Indonesia merupakan negara yang memiliki 652 bahasa dan 1340 suku. Dengan demikian, Indonesia layak dikatakan sebagai negara yang kaya akan keberagamannya. Berbicara tentang keragaman, bukankah beragam itu indah? Bukankah beragam itu dapat memberi warna? Lalu, jika beragam itu indah, mengapa keberagaman dijadikan bahan untuk saling menjatuhkan? Mengapa beragam dijadikan bahan untuk saling membedakan? Baik membedakan satu individu dengan individu yang lainnya, atau membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jika demikian, di mana letak kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di mana letak persatuan Indonesia? Dan di mana letak Bhinneka Tunggal Ika? Atau kini Bhinneka Tunggal Ika telah berubah menjadi Bhinneka Tinggal Kata. Berbicara mengenai diskriminasi, sebenarnya apa itu diskriminasi? Diskriminasi merupakan tindakan membeda-bedakan antara warga negara yang didasarkan atas warna kulit, golongan, etnis, status sosial, hingga agama. Nah, diskriminasi ini identik dengan sebuah tindakan yang dilakukan atas motif tertentu. Bahkan, menurut Watson dan Pereng pada tahun 1984 dalam bukunya menjelaskan diskriminasi sebagai perilaku negatif yang dilakukan kepada kelompok tertentu. Diskriminasi ini masih kerap sekali terjadi, khususnya pada kaum minoritas, yang dimana kaum minoritas ini kerap kali mendapatkan diskriminasi dari kaum mayoritas. Nah, berbicara mengenai dunia pendidikan, perlu kita ketahui juga bahwa dalam dunia pendidikan, tindakan diskriminasi ini masih sering terjadi. Diskriminasi dalam dunia pendidikan adalah tindakan mendiskriminasi orang yang termasuk kategori tertentu dalam menikmati hak penuh atas pendidikan. Nah, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Diskriminasi dalam dunia pendidikan dapat berdasarkan suku, kebangsaan, jenis kelamin, usia, ras, kelas sosial, kelas ekonomi, hingga agama. Nah, berbicara dalam dunia pendidikan ini, perlu kita ketahui bahwa diskriminasi dalam dunia pendidikan ini dapat berupa dari siswa ke siswa atau guru ke siswa. Namun, perlu kita ketahui juga bahwa tindakan diskriminasi ini bisa saja terjadi dari sekolah ke siswa atau siswa ke guru. Faktor penyebab diskriminasi budaya baik di masyarakat, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan atau instansi pendidikan, yaitu yang pertama adalah kurangnya pemahaman siswa mengenai latar belakang teman-temannya itu sangat beraneka ragam. Jadi pemahaman siswa mengenai temannya itu kan banyak sekali latar belakang yang berbeda-beda. Itu sangatlah minim. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya diskriminasi budaya di kalangan siswa. Jadi pada poin yang nomor 2, ini adalah kurangnya peranan guru dalam penanaman nilai-nilai positif terhadap siswa. Jadi siswa itu kurang diarahkan bagaimana menciptakan suasana yang positif, menjadi instan yang positif dalam menghadapi perbedaan suku, ras, etnik maupun budaya.
Jadi di sini peran guru sangatlah diperlukan. Poin yang nomor 3 ini adalah sekolah sendiri itu kurang menerapkan yang namanya pencerminan dari perbedaan-perbedaan suku. Jadi lebih dominan melindungi orang-orang atau siswa yang mayoritas, dan minoritas ini harus mengikuti yang mayoritas. Inilah kurangnya peran sekolah di dalamnya. Kesadaran budaya. Kesadaran budaya terdiri dari dua kata, yaitu kesadaran dan juga budaya. Kesadaran dapat diartikan sebagai kondisi terjaga atau mampu memahami apa yang sedang terjadi. Sedangkan budaya bagi sebagian besar masyarakat diartikan sebagai sesuatu yang indah-indah seperti candi, tarian, seni rupa, sastra, dan juga filsafat. Dari pengertian budaya tersebut, dapat kita pahami bahwa budaya itu memiliki aspek yang meliputinya, seperti cara-cara berperilaku, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, dan juga jenis kegiatan manusia yang khas untuk masyarakat atau kelompok tertentu. Maka dari itu, kesadaran budaya dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melihat keluar dirinya sendiri dan menyadari nilai-nilai budaya dan kebiasaan budaya yang masuk. Kesadaran budaya merupakan sikap positif manusia dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Kesadaran budaya sangat penting untuk mengelola perbedaan-perbedaan budaya yang ada. Hal ini dikarenakan seringnya perbedaan-perbedaan budaya yang ada menimbulkan konflik-konflik yang ada dalam masyarakat. Masyarakat terkadang lupa bahwa setiap masyarakat itu punya pola dan corak kebudayaannya masing-masing. Masyarakat cenderung memperlakukan sama setiap kebudayaan yang ada. Padahal budaya itu terbentuk dari masyarakat yang bersangkutan. Pemikiran seperti itulah yang akhirnya memicu kesalahpahaman dan menimbulkan konflik yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, pentingnya bagi setiap anggota masyarakat untuk memiliki sikap kesadaran budaya agar integritas sosial dapat terjaga. Tindakan diskriminasi ataupun seperti halnya tindakan bullying merupakan salah satu masalah yang cukup besar, yang mana kita harus dapat mencegahnya dan juga harus menghilangkannya jikalau tindakan tersebut sudah terjadi dalam satuan pendidikan. Dalam hal ini tentu kita semua tidak bisa menyalahkan hanya satu pihak saja, tetapi kita semua harus bekerja sama dengan semua pihak dalam memecahkan permasalahan tersebut. Pihak sekolah perlu mengoptimalkan seluruh komponen sekolah agar dapat memperhatikan bahkan meningkatkan pelayanan serta pengawasan secara maksimal dalam satuan pendidikan. Karena dengan adanya tindakan bullying ataupun tindakan diskriminasi dalam satuan pendidikan dapat menimbulkan trauma pada pihak korban. Selain itu, pihak korban dapat terhambat perkembangannya. Sedangkan pada pihak pelaku akan digali secara lebih mendalam terkait motif atau apa yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan tindakan diskriminasi. Sehingga guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat mengambil suatu tindakan secara tepat untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat diambil oleh guru bimbingan dan konseling atau oleh konselor.
yaitu merupakan pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri diperoleh dari berbagai pihak, seperti halnya pihak korban, pelaku, siswa, bahkan orang tua siswa yang bersangkutan. Dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu menyelenggarakan kegiatan bimbingan atau konseling yang optimal dan juga komprehensif sesuai dengan kebutuhan siswa untuk menanggulangi permasalahan atau tindakan diskriminasi dan juga tindakan bullying. Seperti yang disebutkan atau dikemukakan oleh Prayitno pada tahun 2009, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat menyelenggarakan beberapa layanan, seperti layanan orientasi, layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan penempatan penyaluran, layanan konseling individual atau perorangan, layanan konseling kelompok, bimbingan kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, bahkan layanan advokasi. Tetapi beberapa di antaranya merupakan bentuk kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang memiliki keahlian di bidangnya, seperti layanan advokasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait layanan bimbingan dan juga layanan konseling secara lebih mendalam. Yang pertama itu saya akan menjelaskan layanan bimbingan. Layanan bimbingan ini merupakan suatu langkah preventif yang diambil oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memberikan informasi secara lebih mendalam terkait dampak dari tindakan diskriminasi, faktor penyebab, dan juga jenis-jenis tindakan diskriminasi. Yang mana bisa jadi para peserta didik itu belum mengetahui terkait jenis-jenis, dampak, dan juga faktor penyebab dari adanya tindakan diskriminasi. Langkah preventif ini merupakan suatu bentuk pencegahan agar para peserta didik tidak melakukan tindakan diskriminasi. Oke, yang kedua itu adalah merupakan layanan konseling. Layanan konseling ini merupakan langkah kuratif yang diambil atau dipilih oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan konseli atau peserta didik. Salah satunya yaitu adalah tindakan diskriminasi. Dalam hal ini, langkah kuratif ini bertujuan untuk dapat menghilangkan tekanan-tekanan atau menghapuskan tekanan-tekanan yang diterima oleh korban dari tindakan diskriminasi, dan juga dapat meningkatkan tingkah laku atau membangun tingkah laku yang positif dari pihak korban maupun pelaku tindakan diskriminasi. Bahkan, konselor harus dapat menghapuskan tingkah laku atau tindakan-tindakan negatif yang dimiliki oleh pelaku ataupun korban. Dan di sini pula konselor perlu memberikan penguatan positif terhadap korban dan juga pelaku untuk melakukan tindakan atau tingkah laku yang positif. Konselor juga dapat meningkatkan kemampuan menghadapi stres dari adanya tekanan diskriminasi. Konselor juga dapat mencegah perilaku negatif dan melakukan evaluasi penyesuaian diri pada konseli sehingga dapat terhindar dari dampak negatif dalam masyarakat. Selain itu, konselor juga harus membimbing konseli agar mampu memahami dan beradaptasi dengan budaya sekitarnya, sehingga tindakan diskriminasi tersebut bisa berkurang. Nah, dari beberapa pemaparan yang telah disampaikan, yaitu mengenai beberapa peranan konselor terhadap diskriminasi, konselor juga dapat mengalih tangankan kasus jika dirasa perlu. Contohnya, ternyata konseli yang menjadi korban diskriminasi mendapat tekanan psikis yang hanya dapat ditangani oleh psikolog atau psikiater. Dan ada juga konseli yang melakukan tindakan diskriminasi itu ternyata sudah parah, yaitu melakukan tindakan diskriminasi yang bersifat nonverbal sehingga korbannya sampai memiliki luka fisik. Maka konselor dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dan yang terakhir, konselor bisa melakukan kampanye mengenai dampak negatif dari tindakan diskriminasi ini melalui pemasangan poster di mading-mading dan lain-lain. Dalam konseling budaya, agar tidak terjadi bias budaya yang menyebabkan proses itu menjadi tidak efektif,
maka konselor harus memahami budaya itu sendiri dan mempunyai kesadaran budaya. Dalam konseling budaya ini ada 3 model. Yang pertama adalah model yang berpusat kepada budaya itu sendiri, di mana seringkali terjadi ketidakjelasan antara konselor dan konselor, yang mana mereka tidak saling memahami satu sama lain. Maka dengan mereka mengevaluasi diri dan memahami dari keunikan-keunikan cara pandang masing-masing. Yang kedua ada model integratif, di mana ada 4 variasi yang menjadi konsep dalam model ini. Yang pertama adalah pengaruh budaya rasial, yang kedua adalah pengaruh budaya minoritas, yang ketiga adalah pengaruh budaya tradisional, dan yang keempat adalah pengalaman serta anugerah budaya individu dan keluarga. Yang menjadi kekuatan pada model ini adalah bagaimana mengakses nilai-nilai budaya tradisional pada setiap individu dari variasi tersebut. Yang ketiga ada model etnomedikal, di mana dalam model ini menempatkan individu menjadi seseorang yang sakit dalam budaya. Artinya ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum, mempunyai masalah intrapersonal, melakukan pelanggaran budaya, melakukan penyimpangan budaya, dan melakukan dosa, serta melanggar batasan-batasan dalam agama.